exalted, far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Jesus, King of kings and Lord of lords. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap kita datang di tempat ini karena kita merindukan pribadi Tuhan. Amin. Berapa banyak kau merindukan Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita sama-sama. Kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau yang layak untuk kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami memuji menyembah Engkau. Memberi penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya waktu kami datang dengan penuh kerinduan akan Tuhan, setiap kami pasti dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami siap menyembah, hati kami siap menerima lawatan-Mu. Berpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita sama-sama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Takkan rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku suka hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari Bapak Ibu sendiri nyatakan kerinduan kita akan Tuhan. Katakan, rindu selalu bersama, tinggal di dalam menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sambil angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, katakan menyembah-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Syaralabara. Hiarabata karalaba sikaralabara labara. Kami cari Kau Yesus, kami cari hadirat-Mu, memuji sembah, memuliakan nama-Mu. Oh, hadirat-Mu, nama-nama Yasi. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, Lord, and to you alone. You are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your cause where I'm close to your throne, I found where I belong. Sama-sama katakan, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy. You are holy, holy, glory to you alone. I sing to you, Lord. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in
sendiri katakan, I sing to you. I sing your praises forever. Deeper in love. Deeper in love with you. Hearing your chords where I'm close. I'm from where I belong. Hearing your chords when I'm close to your throne. I found where I belong. Hearing your chords when I'm close to your throne. And I found where I belong. Kami sembahkan. Mari angkat sembah kita pagi hari ini. Kita lalabah syara I sing your praises forever. Mari kita berdiri. Deeper in love with you. Hearing your calls when I'm close to your throne. I found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever.
Mari sambil angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Deeper in love with you. Hearing your calls where I'm close to your throne. I'm on where I belong. I sing your praises, Lord. I sing your praises forever. I wanna deeper in love with you. Hearing your calls where I'm close to your throne, and I'm found where I belong. Satu kali lagi katakan. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your calls where I'm close to your throne. I'm found where I belong. Hearing your voice. Hearing your calls where I'm close to your throne. I'm found where I belong. Hearing your calls where I'm close to your throne. I'm found where I belong. Yes, Lord. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hallelujah. Engkau Allah yang kudus buat setiap kami Tuhan, dan Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Power in the blood, power in the blood. Would you all ever victory win? There's wonderful power in the blood. Would you be free? Hallelujah. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Would you of evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power. There is power. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Oh, ada kuasa, haleluya. Ada kuasa
found in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang dijadikan oleh Tuhan untuk setiap kita yang sepakat berkata amin. Amin. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, kami mau bersuka. Ya Bapak Ibu, kita bersuka cita bersama. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, mari kita bersuka. Siapa mau bersuka cita pagi ini, angkat tanganmu. Oh, kami mau bersuka. Yes, I will rejoice in you, for you are good. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena Tuhan. Bersuka. Oh, di dalam Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Bersuka. Tuhan bersuka. Oh, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Mari bersuka. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Saat ini juga. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka karena Tuhan pagi ini. Oh, semua katakan bersuka citalah. Bersuka citalah. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita yang sepakat berkata amin. Kasih tos kiri kananmu, katakan sukacita Tuhan kekuatan hidupmu. Sorak-sorai lagi bagi Tuhan. Oh, hey. Ada suasana surga di tempat ini. Sukacitanya dilimpahkan, amin. Terima sukacita surga. Oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Yang
berkeluh. Terimalah pagi ini. Terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa Taklukan pada yang bergelora. oh haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga nyata penuhiku. kami terima sukacita Allah pagi ini. Terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terimalah pagi ini saudaraku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya Taklukan badai. yang Semua bergelora. dengan nadu haleluya. Kami nyanyi. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Hanya bagimu. sukacita surga nyata penuhiku. Ayo Bapak Ibu semua tepuk tangan di atas kepala kita bersama. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Kau ada di dalam hatiku. Patah semangatku, Takkan pernah hilang. hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Satu kali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Kau ada Dalam hati selalu ya Tuhan. Takkan patah semangatku. Oh, takkan hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima pagi hari ini. Sorak-sorak bagi Tuhan. Ya. Amin, amin, amin. Mari kita buka tangan kita. Bertata atas pujian kami, disembah di atas segala tata. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan
kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Mari katakan, Kau jadikan semua. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan ada jadi ada. Kau berkuasa. Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Ambil kesempatan ini untuk sembah Dia. Iya nama Tasya. Nama Tasya, nama Tasya, nama Sesaat kita angkat kedua tangan kita. Basaro, 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 basaro. Oh, Ramatasya nama. Oh, Ramatasya nama. Ramatasya. Terima kasih. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau kuatkan iman kita masing-masing. Biar kami tahu kehendak-Mu. Tahu cara hidup
pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Ibu ini telah melihat penglihatan semua sambut dengan bahasa roh. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Jangkau Tuhan dengan iman. Jangkau Tuhan dengan pengharapan. Jangkau Tuhan dengan kasih. Ramadasiana mana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Saya ingin saudara sekalian tahu di mana kita hidup sekarang. Pada zaman apa? Jadi saudara harus berjaga-jaga. Gereja Tuhan di Korea, di Singapura, di Eropa, di mana-mana, juga di sini sedang disucikan, dimurnikan oleh Tuhan. Supaya gereja ini keluar menjadi emas, bukan jerami. Ya kena percobaan, termasuk saya. Sudah lengkap cobaan yang saya alami. Tentang semuanya lah. Dicobai melalui keluarga, tentang uang, tentang moral, dicobai. Tapi saya percaya bersama saudara, bersama Yesus, kita keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan yang meriah. Mari angkat kedua tangan kanan saudara. Berbahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh, semua bahasa roh. Oh ramata siana marabata, siana marabata, siana marabata, oh ramata siana. Kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena Engkau sertai kami, Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Saya minta Pak Kris membaca Daniel pasal 20 sampai Daniel pasal 9. Ya, Daniel pasal 9 ayat 20. Pelan-pelan ya. Ini nubuatan kepada Daniel tentang Israel.
Dengan sendirinya bangsa-bangsa lain yang percaya Yesus terkena dampaknya, efeknya atas Israel. Mari baca. Daniel pasal 9 mulai dari ayat yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Memberikan akal budi untuk mengerti. Terus Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. stop. Perhatikan 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa. Itu artinya tiap masa 70 tahun. Terus Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 77 masa, ya, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. amin. Ini sekilas penglihatan hikmat dari Daniel. 7 masa adalah 70 tahun. Ada beberapa kali masa, ya. Tapi kita lihat masa yang terakhir saja. Karena kalau kita hitung 70 kali 7 masa sangat sukar. Tidak ada waktu untuk saya jelaskan. Tapi 7 masa yang terakhir, ya, 7 masa yang terakhir yaitu tahun 948 Israel merdeka, ya. Israel merdeka pada tahun 1444
Tahun 65 Yerusalem direbut kembali. Jumlahnya adalah 67 tahun. 67 tahun. Ya. Sampai saat ini ya diperkirakan tahun 2015 adalah 67 tahun. Jadi itu kurang 3 tahun satu masa. Ini yang terakhir, saudara. Kita tidak hitung di tengah-tengahnya, tapi kita hitung yang terakhir saja. Di Israel pada tahun 48 itu mereka berperang mendapat kebebasan, kemerdekaan. Mereka tanpa sadar melihat bulan menjadi darah, merah seperti darah. Itu dibenarkan oleh NASA, Badan Antariksa Amerika. Dan tahun 65 diulang kembali. Bulan menjadi merah seperti darah. Lalu tahun 13, tahun 14, 15, tiap Sukot ada gerhana matahari. Saya minta Pak Kris membaca Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 6 ayat 12 demikian. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. itu gerhana matahari. Yang pertama waktu Yesus disalibkan. Jam 12 sampai jam 3 gerhana matahari terjadi. Nanti pada 2015 gerhana matahari itu kembali terjadi. Terus Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. saudara, kita harus tahu di zaman apa kita hidup. Ini untuk bangsa Israel saja. Untuk khusus Israel. Tapi efeknya, dampaknya ke seluruh dunia, global. Khususnya orang Kristen. Orang Israel saja. Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dibangun lagi. Itu masa demi masa. Ada berapa puluh kali masa. Itu dibangun, dihancurkan, dibangun, dihancurkan. Sekarang ini sedang dihancurkan. Tapi pada masanya, pada waktunya akan dibangun kembali. Sekarang ini, saudara, mulai tahun 48 sampai 65 sampai saat ini ada persiapan Bait Allah dibangun kembali. Saya percaya satu kali Bait Allah dibangun kembali. Karena masa demi masa. Yerusalem itu kalau saudara lihat ada berapa lapis, ya, kerusakan, dibangun, rusak lagi, bangun. Kalau saudara ke sana, saudara lihat lapisan-lapisan itu. Nah saat ini, saudara, Bait Allah itu di atas Masjid Al-Aqsa. Di atas itu. Dibangun satu masjid. Dan mau dibangun Bait Allah kembali. Diperkirakan
tahun 2015 sampai 3 tahun kembali 70 masa lagi, 70 tahun lagi. Karena 48 sampai 65 17 tahun, 65 sampai 2015 50 tahun, jadi kurang 3 tahun lagi. Bait Allah itu akan dibangun. Sekarang belum. Persiapan sudah. Kalau itu masjid dibongkar, bayangkan. Lalu bait Allah didirikan. Dampaknya bagi orang Kristen sangat berat. Kalau masjid itu dihancurkan, bayangkan. Israel bangun bait Allah kembali. Dampaknya sampai di Indonesia. Sampai pada gereja-gereja di Indonesia. Tapi gereja-gereja yang sudah diuji dengan emas, menjadi emas, jangan khawatir. Engkau tetap menang bersama Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara hidup? Cara hidup saudara pada zaman-zaman yang sukar itu. Sekarang sih enak. Selama saya melayani Tuhan 50 tahun lebih dari Mojokerto, ya ada cobaan-cobaan biasa. Tapi kan saya boleh bayangkan kalau masjid itu dibongkar, lalu mulai dibangun. Saudara, sekarang ini di Timur Tengah bunuhan, macam kerusuhan sudah terjadi. Nanti kalau itu dibangun kembali, dampaknya sangat besar. Dan di situ saudara mulai hidup cara Tuhan. Tidak cara manusia. Pada waktu meterai yang ke-6 dibuka, kuda hitam. Orang yang menunggangnya ada timbangan. Sekarang itu pengadilan tidak ada yang betul. Secupak gandum sedinar, tapi jangan rusak anggur dan minyak. Saudara yang suka bersuka cita dalam Kristus dan diurapi Tuhan, tidak akan dirusak, akan tetap tegak, tapi yang lain akan dirusakkan. Saudara, baiklah saudara mengerti maksud Tuhan bagaimana cara hidup. Cara hidup. Kita baca Yesaya 37. Yesaya 37 ayat 30 sampai 31. Ini waktu Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Kita dikepung dengan suap, korupsi, dengan macam-macam perkara. Kita mesti terlibat di dalamnya. Saya percaya saudara tidak mau terlibat di dalam ekonomi secara yang negatif, tapi tetap melakukan pekerjaan menurut firman Tuhan. Saudara, mari kita baca Yesaya pasal 37 ayat 30 sampai 31. Sampai 31. Tapi 30 Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hei Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. orang makan
yang tumbuh sendiri. Terus, Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Puji Tuhan. Cara hidup, ya, cara hidup kita semua harus seperti firman Tuhan. Kalau tidak, kita terlibat dengan hal-hal kejahatan. Mari saudara, kita belajar yang diperintahkan oleh Tuhan. Cara hidup di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah keadaan kacau balau. Pada waktu Yerusalem dikepung, maka orang-orang Israel hidup dengan cara ini. Ya. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Kita lihat sekarang yaitu Matius 25 ya. Matius 25 ayatnya yang ke-14. Matius pasal 25 mulai dari ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita hidup dalam naungan kerajaan Allah. Tidak secara duniani, tapi saudara adalah anak-anak Allah. Yang percaya adalah anak-anak Allah. Tolong angkat tangan. Engkau anak-anak Allah. Oh, engkau imamat raja nih. Engkau hidup dalam lingkungan kerajaan Allah. Jadi ini caranya Tuhan memberikan anak-anaknya, umatnya. Caranya demikian. Tolong. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Diberi 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sampai situ dulu. Saudara, saya percaya misalnya ada seorang yang dapat 5 talenta. Itu diberkati oleh Tuhan. Makanan atau harta yang tumbuh sendiri. Yang tumbuh sendiri. Saudara diberikan oleh Tuhan 5 talenta. 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semuanya dari Tuhan. Siapa yang percaya saudara sekalian saat ini diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua ada benih yang diberikan Tuhan. 5 talenta. Itu merupakan harta. Ya. Semua dapat. Sesuai kesanggupannya. Tentunya berbeda-beda.
Ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1, ada yang dapat 5 talenta. Sebab itu keadaan saudara berbeda-beda, tapi mempunyai potensi yang sama, diberkati Tuhan, diberikan oleh Tuhan dari tanaman ini tumbuh sendiri. Lalu segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu, uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terus, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. mulai dari kecil. Terus, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. setiap orang Kristen pasti hari depannya tambah diberkati. Semula tanggung jawab yang kecil, tapi hari kemudian tambah. Hidup orang percaya Imamat Rajani pasti sukses dan berhasil. Tepuk tangan. Baca lebih. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Orang yang punya 10 ditambah lagi. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bagaimana cara mengembangkan talenta, harta yang diberikan pada saudara? Sedikit, sedang, atau 5 talenta yang nantinya akan ditambahkan pada saudara. Apa cara kita, saudara? Dalam tahun ini orang yang makan dari apa yang tumbuh sendiri, ya, pemberian Tuhan yang pertama. Pada tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Saudara, ada berkat Tuhan yang saudara makan cukup. Karena saudara diajar Tuhan berdoa, beri kami makan secukupnya. Saudara, Dr. Hans nasihat pada kita semua untuk makan secukupnya, supaya sehat. Tidak makan sembarangan. Maka makan secukupnya, ada benih sisa. 5 talenta itu cuma mungkin seberapa yang saudara makan. Saudara pakai, membeli rumah, membeli mobil. Tuhan boleh, ya. Tapi benihnya, sisanya adalah benih. Benih itu harus ditanam kembali. Maka orang itu makan hasil dari tanaman yang pertama. Ada hasilnya. Makin orang itu dapat lagi. Makan secukupnya. Tapi ada orang yang mengumpulkan harta. Menjadi orang kaya yang bodoh. Yang nantinya hidup tidak tergantung Allah, tetapi tergantung hartanya. Orang kaya yang bodoh. Orang muda yang kaya yang bodoh. Banyak yang di sini sukses muda. Sukses tengah payah. Bahkan makin tua makin sukses. Tapi saudara, saya kemarin melayani kebaktian penghiburan. Tidak sebuah cincin pun tinggal di jarinya. Meninggal tidak satu pun dibawa. Tidak satu pun dibawa. Cuma sebuah peti. Akhirnya juga dikuburkan, dikeputih 2 kali 1 meter saja. Cara kita hidup, menabur, menuai, menabur, menuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur kualitas yang baik, menuai kualitas yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Karena saatnya engkau menuai. Pada waktunya engkau akan menuai. Saudara sekalian, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan tahun kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat anggur, kebun anggur
dan makan buahnya. Cara hidup kita itu menabur. Saya bersaksi. Saya tahun 65 saya menabur di Mojokerto 14 gereja. Lalu saya tuai di Surabaya. Kembali saya tabur Manyar. Menuai lagi. Menjadi nginden ini. Kita tabur lagi. Saya percaya menara doa itu pasti jadi. Ya tergantung waktu. Kalau waktunya Tuhan habis, jadi atau tidak jadi, itu urusan Tuhan. Karena yang menumbuhkan itu Tuhan. Bukan kekuatan saudara. Tapi Tuhan melulu Tuhan. Saya menabur lagi kesehatan. Sangat susah. Cuci darah. Mau tambah 10 mesin izinnya susah. Karena menabur itu mencangkul. Menyiram, susah. Tapi saya percaya Tuhan tumbuhkan. Nabur kesehatan, saya lumayan menuai kesehatan. Meskipun tidak sempurna, karena sudah usia lanjut, saya merasakan, saya menabur cuci darah itu, semua yang di dalam sini menjadi baik. Ya kurang baik, Dr. Hans tahu. Tapi saya bisa khotbah pagi hari ini karena saya menabur cuci darah. Rumah sakit ini tidak untuk komersil. Juga sekolahan, tidak untuk cari untung. Kita menabur semua. Saya percaya selama perjalanan hidup saya, Tuhan memberkati. Caranya menabur, menolong orang. Saudara, lihat satu contoh lagi. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 26. Sebentar Pak Kris. Itu kejadian itu pada masa apa? Kejadian 26 ya. Kelaparan. Itu waktu kelaparan. Sebentar. Itu waktu Kejadian 26 ayat 1, coba dibaca sebentar. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kelaparan. Tapi Ishak, saudara, Ishak, cara hidupnya bagaimana? Baca ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Mendapat 100 kali lipat.
taburlah kebaikan. Taburlah perbuatan yang baik. Cara hidup kita yaitu menabur. Bukan usaha. Usaha boleh. Tapi saudara akui hasilnya itu dari taburan saudara. Taburan sehari-hari. Kalau engkau menyambut hamba Tuhan, memberi secangkir air, tidak lepas Tuhan akan berkati saudara. Saudara menolong orang pengemis. Saya percaya kalau saya di hadapan pengemis, saya anggap malaikat Tuhan. Pada waktu kekurangan, engkau tidak menolong aku. Pada waktu aku sakit, engkau tidak menolong aku. Dari sekarang ini, lihatlah sekeliling saudara. Apa yang bisa ditabur, taburlah. Saya percaya engkau menuai pada waktunya. Karena saudara diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Maka dia menuai 100 kali ganda. Keadaan saudara akan lebih baik daripada hari ini. Siapa yang percaya hari depan saudara baik? Baca lebih lanjut. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Tambah lama tambah baik, kaya. Siapa yang mau tambah kaya? Loh, jangan sungkan. Angkat tangan saja. Saudara percaya itu dari Tuhan semua? Bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ada orang yang diberi luar biasa. Sampai triliun. Tapi tidak digunakan. Malah disimpan. Diinvestkan terus. Mati tidak bawa apa-apa. Mungkin dia perkirakan anak-anaknya bisa mewarisi. Tapi anak-anaknya juga tambah geger. Wong gereja saja geger kok. Apalagi kok mesem-mesem. Saya alami sudah. Anak-anak saya anggap ini apa? Ini perusahaan apa? Bukan sudah. Ini gereja. Gereja ini menjadi besar karena saya melayani sudah. Saya dapat firman Tuhan untuk membangkitkan iman, pengharapan dan kasih. Bukan untuk perintah seperti direktur, presiden direktur, wah main kuasa. Tidak bisa saudara. Ini bukan warisan. Ini rumah Tuhan. Saya lebih mencintai Tuhan daripada anak-anak. Karena ada pada akhir zaman, bapak dipisahkan anak, ibu dipisahkan menantu. Kadang-kadang ibu itu untuk saya, itu untuk saya. Tidak, ini untuk Tuhan. Saudara,
Doakan saya. Tapi saya percaya semua keluarga saya akan dipulihkan. Kalau mereka mengerti dan bertobat, pasti dipulihkan. Saya berdoa, anak-anak boleh jadi pengurus, memiliki, jangan, ini milik Tuhan. Nanti juga menara doa itu milik dunia, itu milik Tuhan. Menjadi kesaksian, karena dengan berdoa itu dekat sama Tuhan akan selamat. Di dunia pun nantinya akan selamat selama-lamanya. Belum selesai. Kurang satu lagi. Ulang. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi sangat, itu sangatnya dipacar panjang. Sangat kaya. Kaya bukan harta, kebajikan. Ya. Kaya dengan moral, dengan segala-galanya. Saudara, ini diuji. Siapa yang lolos menjadi emas, diberkati Tuhan. God bless you. Perhatikan zamannya. Ini bait Allah akan dibangun kembali. Saya kira bait Allah yang ini yang terakhir. Kalau saudara hitung masa demi masa, mulai Daniel, mulai Yerusalem diruntuhkan oleh Nebukadnezar sampai saat ini. Cara hidup cuma menabur, menuai. Tidak ada cara lain. Saudara tahu buktinya saya juga menabur, menuai. Ini buktinya. Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau
Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang Yang sudah dapat anggur dan roti silakan ku berdiri. pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Tuhan memberikan satu cara yang baik. Oh Ramadasi, oh Ramadasi, oh Ramadasi, Ramadasi. Banyak menolong orang, menaburnya baik. Oh Ramadasi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Oh Ramadasiana, Ramadasiana, oh Ramadasiana, Ramadasiana, yang percaya Roh Kudus ada di dalam saudara. Angkat roti. Ramadasiana, 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 Ramadasiana. Yang percaya Roh Kudus ada di dalam saudara, angkat tinggi-tinggi roti. Roh, jiwa dan tubuh orang sepenuhnya manunggal dengan kita. Orang manusia mana. Adapun roti yang sudah dipecah-pecahkan, bukankah hal ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Letakkan tangan kiri di dadamu. Angkat cawan tinggi-tinggi. Karena oleh darah Yesus engkau ditebus, disucikan. Oh Ramadhan, apa yang dinubuatkan Nabi Daniel menjadi kenyataan. Oh Ramadhan, jangan ada yang tunduk putus asa
Mengada ke atas suara ora batasnya. Basaro, basaro, basaro. Ora matasyara bara batasyara. Basaro, 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 ora batasyara. Karena engkau manusia roh, ora matasyara mana matasyara mana 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 ora matasyara. Ya mana matasyara mana. Angkat tinggi-tinggi para manusia. Ada boncawan berkat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bukankah hal ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Letakkan zaman itu. Mari sesaat kita sembah Dia. Ucap syukur karena Tuhan memberi jalan yang baik. Memberi jalan yang suci, yang kudus. Buah-buah roh. Perbuatan saudara baik. Bahkan saudara menjadi diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Masuk zaman yang sukar, penuh kekacauan, kelaparan. Angkat tangan saudara, nama Dasiana Mora, nama Dasiana Mora, Dasiana Mora. Siara mata mata siara mara maru mata siara oh mata siara mara 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 ya Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Semua sorak-sorai tepuk tangan, beri Dia pujian. Haleluya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itu kami melangkah di hari esok tidak takut, tidak gentar. Sebab kami tahu Yesus sudah ada di sana memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami, Tuhan apa yang kami beri kami percaya boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, semua orang yang berkemenangan dan diberkati berkata,
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara kita memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, ada beberapa tayangan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanusa Putra. Doa pengurapan dimulai pada jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening BCA dengan nomor account 21604323333 atas nama Alex Tanusa Putra. Telah dibuka pendaftaran murid baru SOM Betani Nginden angkatan 29. Kuliah umum awal SOM dimulai pada hari Rabu 6 November 2013 jam 6 sore bertempat di Multi Purpose C. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor SOM Betani Nginden Surabaya, Jalan Nginden Intan Timur 1 nomor 29, telepon 031 593 6880. Betani Christian School segera membuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang Elementary Grade 1 tahun ajaran 2014-2015. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Miss Christine di 031 593 6877. Buat kamu kaum muda, hadirilah kebaktian Youth Betani Nginden setiap Sabtu jam 5 sore bertempat di Multipurpose C Geraha Betani Nginden. Info selengkapnya hubungi 031 593 6880. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita patakayaran amasuka patakayaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.